Oke, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk menginstal Breeze pada Laravel dan kemudian cara untuk membuat CRUD pada Laravel. Nah, pertama kita perlu memastikan bahwa PHP kita adalah versi yang sesuai. Untuk kita memerlukan PHP 8.1 sampai PHP 8.3 dan Laravel 11 memerlukan PHP 8.2 sampai sampai PHP 8.3. Untuk mengecek versi PHP kita dapat menggunakan PHP Minfi. Kemudian untuk mengecek apakah Node kita sudah terinstall, kita dapat menggunakan Node Minfi. Kemudian untuk mengecek apakah Composer telah diinstal dengan benar, kita dapat menggunakan Composer min version. Nah, itu untuk alat yang kita perlukan. Jika misalnya Composer ini tidak diinstal atau belum terinstall, kalian dapat mengunduh Composer di website Composer. Nih. Kemudian dapat langsung diinstal di sini. Bisa langsung diinstal. Maksudnya bisa langsung diunduh dan kemudian bisa langsung diinstal. Install file user. Next. Kemudian pilih PHP kalian. Dalam kasus ini saya menggunakan PHP yang berada di dalam Laragon. Next dan next. Kemudian install. Dan Composer kalian akan terinstall. Kemudian, jika misalnya PHP tidak terdeteksi, kalian dapat membuka environment, kemudian environment variables, kemudian halaman path, kemudian kalian dapat menambahkan PHP kalian secara manual. Seperti ini. Oke? Baik. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana cara untuk menginstal Laravel. Pertama-tama kita buka dokumentasi install Laravel. Ini Laravel 11 install atau Laravel 10, kemudian kita pilih versinya. Karena pada kasus ini kita menggunakan Laravel 10, maka kita akan menggunakan dokumentasi Laravel 10. Kemudian kita memencet tombol creating a Laravel project, kemudian kita gunakan kode ini. Buka folder untuk tempat folder Laravel kita akan diinstal, kemudian buka terminal baru. Kemudian pastekan kode tadi dalam terminal ini. Kalau kalian menggunakan Laravel 11 ini bisa kalian ganti jadi Laravel 11, tapi dalam kasus ini karena kita menggunakan Laravel 10, kita akan tetap menggunakan 10.0. Kemudian kita namai aplikasi Laravel kita Laravel. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah, kita akan membuka project kita di dalam percobaan Laravel. Kemudian kita buka env. Kemudian kita buka pakai editor. Kita pastikan bahwa username dan password ini sudah sama dengan database milik kita. Nah, karena di sini sudah sama username dan passwordnya, kita tinggal mengganti nama database kita. Dalam kasus ini Laravel percobaan. Saya tambahkan video karena sudah ada Laravel percobaan di sini. Nah, kemudian kita jalankan PHP
artisan migrate. Oh maaf, buka dulu foldernya cd percobaan Laravel. Kemudian kita php artisan migrate. Yes. Kemudian kita jalankan php artisan nv encrypt. Oke. Setelah ini kita jalankan php artisan search dan server kita akan dapat dibuka dengan normal. Dapat dilihat kita menjalankan Laravel versi 10 dengan PHP versi 8.3.9. Nah, untuk menginstal Breeze agar kita dapat melakukan login dan register pada Laravel yang kita buat ini, pertama-tama kita hentikan dulu server Laravel kita kalau server Laravel kita masih berjalan dengan menggunakan Ctrl C. Kemudian kita cari di Google php install Breeze Laravel. Kemudian kita ambil yang paling atas. Kemudian kita pilih versi yang kita inginkan. Pada kasus ini kita menggunakan versi 10. Kemudian kita pencet installation. Kemudian kita jalankan kode yang paling atas ini. Ketika sudah berhasil, kita jalankan kode selanjutnya. Kemudian kita pilih Blade. Kemudian kita pilih Yes. Kemudian kita pilih PHP Unit. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Nah, dalam kasus ini kita mendapatkan sebuah error. Untuk memperbaiki error ini, kita dapat menggunakan Google untuk memperbaikinya. Tinggal copy saja kodenya. Kemudian kita namai Laravel error. Kemudian kita ikuti langkahnya yang ada dalam Stack Overflow pada kasus ini. Kita cari package.json, package, kemudian kita edit, kemudian kita tambahkan dua kode ini. Kemudian kita save. Kemudian kita coba lagi. Blade. Yes. PHP unit. Dan kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian kita jalankan
npm install sesuai dengan ini. Maaf, kita jalankan dulu PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Kemudian kita jalankan npm install. Kemudian yang terakhir kita jalankan npm run build. Nah, apa bedanya npm run dev dengan npm run build? npm run dev itu akan membuat sebuah server sehingga semua request dari PHP Artisan atau Laravel kita nanti akan masuk ke server ini tadi, sehingga scaffolding atau template dari blade tadi itu akan dibuat oleh server lain. Sedangkan kalau kita menggunakan npm run build, itu si server ini akan langsung menjalankan semua kode yang diperlukan, kemudian membuat ekstensi atau resource yang diperlukan oleh si Laravel dan tidak perlu dijalankan kembali. Jadi ini satu kali jalan, sedangkan ini perlu dijalankan terus. Oke, kita jalankan. Nah, kalau sudah kita tinggal jalankan PHP Artisan Server. Dan login dan register sudah dapat digunakan. Nah, untuk membuat CRUD, kita dapat membuka folder tempat kita melakukan pengkodingan. Kemudian kita jalankan terminal dan kita jalankan code ini untuk membuka editor VS Code. Kemudian kita gunakan kode PHP Artisan make model. Kemudian kita kasih kode MC yang artinya model dan controller. Kemudian kita namakan model kita. Pada kasus ini kita akan membuat model pembelajaran. Nah, nanti di sini akan terbuat database yaitu migration. Kemudian akan terbuat di dalam app yaitu model pembelajaran dan akan terbuat controller di dalam controllers. Kemudian kita buat dulu migration atau data-data yang ditentukan di dalam database pembelajaran. Yang pertama itu ada ID, kemudian nama pembelajaran yang bertipekan data string, nama, kemudian deskripsi dari pembelajaran tadi. Kemudian tahun terbit dari si pembelajaran. Kemudian kalau sudah, kita dapat menjalankan PHP Artisan Migrate untuk memasukkan database kita, memasukkan tabel kita tadi ke dalam database. Kemudian di dalam model, kita masukkan nama, deskripsi, tahun terbit ke dalam model dengan menggunakan kode fillable. Kemudian kita isi fillable tadi menggunakan nama-nama dari tabel atau kolom tabel yang telah kita buat tadi. Nah, kita isi.
kemudian kita simpan. Nah, jadi untuk mengakses database tadi, kita akan menggunakan model ini untuk mengakses tabel yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, kita akan pergi ke controller dan kita buat controller untuk indeks. Public function index. Kemudian di dalam komen kita akan membuat sebuah view baru bernamakan index. Jadi PHP artisan make view, nama folder pembelajaran, titik nama dari view yaitu index. Nah, jadi di dalam resource views akan ada sebuah folder bernama pembelajaran dan isinya adalah indeks titik jadi PHP. Kemudian kita isi ini dengan return view pembelajaran titik indeks. Nah, setelah ini kita buka rute web.php dan kita masukkan di dalam sini route resource pembelajaran, controller tadi. Pembelajaran controller. Kemudian ini kita import. Dan kita tutup di dalam tanda kurung. Oh ya, maaf. Tambahkan titik 2 plus. Nah, sehingga ketika kita mengakses garis miring pembelajaran, kita akan mendapatkan, tidak menggunakan string. Nah, jadi ketika kita mengakses garis miring pembelajaran, kita akan secara langsung mengakses indeks dari si pembelajaran ini. Kemudian, untuk membuat sebuah tabel, kita dapat menggunakan template atau kita dapat membuat manual tabel itu. Namun sebelum itu kita ambil dulu resource atau data dari si tabel menggunakan $data sama dengan nama dari si model yaitu pembelajaran titik 2 all. Kemudian kita import. Oh iya, jangan lupa ditambahkan buka kurung tutup kurung yang menandakan bahwa al ini adalah sebuah fungsi. Kemudian kita masukkan data tadi ke dalam view kita di dalam pembelajaran ini. Data. Selanjutnya, di dalam view, kita akan membuat sebuah tabel untuk menampilkan data tadi. Nah, ini adalah template dari tabel yang saya punya. Ini. Namun, karena ini saya ambil dari
Praktikum 2 PBKK ini menggunakan layout dan kostum CSS. Nah, untuk itu kita perlu membuat sebuah layout. Jadi di dalam layout kita buat layout baru, namanya layout baru titik blade titik php. Kemudian dalam sini kita dapat mengcopy ini. Kemudian, oh ya, saya jelaskan dulu sebelumnya. Oh, maaf. Di sini ini juga menggunakan include. Jadi fungsi stack itu dia seperti sebuah buku. Kita dapat memasukkan banyak hal di dalam stack ini. Bisa beberapa string ataupun beberapa objek seperti kode-kode CSS. Nah, include itu fungsinya untuk mengimpor barang lain atau resource lain dari folder yang ada di dalam resource ini. Dalam kasus ini part.head. Nah, kita buat dulu part.head menggunakan kode PHP artisan make view part.head sehingga akan dibuat head.php seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam sini sama juga seperti yang lain, footer blade php, footer, kemudian navbar, kemudian script, dan terakhir sidebar. Kemudian kita kopikan kodenya tadi. Nah, kemudian di dalam layout tadi, layout baru, kita ubah, oh, maaf, bukannya ini, di dalam, ini sudah selesai, kita buka kembali indeks, kemudian di paling atas, kita samakan dengan template yang saya gunakan tadi, yaitu menggunakan extend, foldernya yaitu layout, kemudian namanya yaitu layout baru, blade.php itu tidak usah dituliskan. Kemudian kita masukkan nama dari halaman ini, yaitu kita masukkan ke dalam title kode block and push untuk mengakhiri dari kode push tadi. Kemudian kita masukkan CSS dari halaman ini menggunakan push custom CSS. Kemudian kita kopikan. Kemudian kita impor di dalam publik CSS-nya. Ini kita masukkan ke dalam publik kita. Nah, kemudian kita tutup push tadi dengan menggunakan end push. Kemudian konten tadi kita masukkan ke dalam bagian konten dan kita tutup. Maaf, end section. Nah, jadi layoutnya akan selesai, termasuk dengan CSS dan yang lainnya. Nah, kemudian tombol generate report ini akan kita ubah menjadi tombol untuk membuat pembelajaran. Kita cari ini dia di sini, oke. Nah, kita ubah menjadi buat pembelajaran dan kita arahkan ke
root create. Nah, pembelajaran titik create. Ini untuk nanti, kemudian kita sesuaikan tabel ini dengan tabel yang ada di database kita. Dalam ini, kita buka Laravel percobaan V2. Dalam pembelajaran kita lihat isinya itu ada ID, nama, deskripsi, tahun terbit. Nah, kita ambil yang penting saja, yaitu nama, deskripsi, dan tahun terbit beserta ID-nya. Tapi ID itu akan nanti kita gunakan untuk bagian edit. Nah, selanjutnya kita pakai di sini tetap nomor, kemudian nama, kemudian deskripsi, kemudian tahun terbit. Dan terakhir itu ada aksi. Kita hapus yang tidak kita perlukan. Kemudian kita hapus TR yang tidak kita perlukan. Nah, kemudian dengan menggunakan pengulangan, kita akan menggunakan pengulangan for each untuk mengakses seluruh data yang ada di dalam data yang kita terima tadi, yang diterima dari database. Kemudian kita namai single data. Kemudian kita akses isinya. Nah, untuk mempermudah kita akan mendeklarasikan sebuah variabel yang isinya, bukan menggunakan ini, tapi menggunakan ini. Kita deklarasikan variabel yaitu nomor sama dengan 1. Kemudian ini kita jalankan. Nomor untuk mengakses isi dari nomor ini. Kemudian kita akses single data. Kemudian kita ambil data nama. Kemudian kita ambil lagi deskripsi. Dan di akhir kita tambahkan tombol aksi. Yang pertama itu ada tombol ya, kita copy saja dari ini button primary. Rutenya itu yang pertama maaf. Oh, nggak bisa. Oke. Mari kita tambahkan nol. Nah, ini akan menuju ke rute pembelajaran titik edit. Kemudian kita tambahkan kode kelas tadi. Oke. Kemudian kita tutup A tadi, dan di dalam A ini kita kasihkan ini. Oh, maaf, kita tinggal langsung buat edit.
Dan selanjutnya kita buat satu lagi untuk menghapus. Namanya destroy, hapus. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini terdapat kendala karena data itu isinya adalah kosong. Oh iya, maaf. Kita isi ini dengan n for each, karena tadi di atas ada for each. Nah, seharusnya ini datanya akan kosong. Oh ya, untuk menghapus logo ini, kita tinggal menghapus ini. Yang tulisan ini sampai hapus. Nah, sisanya adalah ini. Kemudian, untuk membuat pembelajaran, kita akan menambahkan function baru, yaitu public function create. Yang dimana fungsinya ini adalah untuk menerima request maaf, bukan. Fungsinya ini adalah menampilkan sebuah form baru untuk melakukan registrasi. Berarti return view pembelajaran titik create. Nah, kita buat dulu view-nya, yaitu menggunakan kode PHP Artisan make view pembelajaran titik create. Kita cari dulu view-nya. Nah, dalam sini. Kemudian kita copy kode dari indeks ini dalam create dan kita deskripsikan sebuah form. Bisa menggunakan template atau bisa menggunakan form yang disediakan oleh Bootstrap. Pada kasus ini saya akan menggunakan form yang disediakan oleh Bootstrap 5. Nah, kita deklarasikan dulu form Oke, berarti sistemnya sama. Oke, kita ambil ini, kemudian kita buat yang perlu saja. Di sini itu kita namakan input nama, ID-nya juga input nama. Kemudian name-nya itu kita deklarasikan, type-nya itu text, kemudian ini karena tidak perlu kita hapus. Kemudian kita beri name. Ini adalah tempat di mana data akan disimpan atau nama kolom dari tabel yang kita buat tadi. Kan ini adalah nama, berarti kolom yang kita gunakan adalah kolom nama dari tabel yang kita buat sebelumnya. Kemudian ini kita tulis masukkan nama, bisa juga nama, tapi pada kasus ini kita masukkan nama saja. Kemudian kita samakan seperti yang di bawahnya. Ya maaf, tadi dikarenakan
ini tadi merupakan text area, kita akan menggunakan text area. Kemudian kita beri nama label. ID-nya input, deskripsi. Kemudian kita ubah ID-nya menjadi input deskripsi. Dan kita namakan name itu deskripsi. Sesuai dengan database kita. Klik skip. Kemudian yang terakhir itu tahun terbit. Kita buat lagi sebuah div. Itu input tahun. Input tahun juga. Kemudian namanya tahun terbit. Ini tipenya input. Oh ya, ini tipenya tidak perlu yang ini. Yang ini perlu, input ini adalah date. Kemudian ubah namanya sesuai dengan fungsinya. Masukkan tahun terbit, masukkan nama dan masukkan deskripsi. Kemudian kita akan menggunakan rute untuk menyimpan data yang kita masukkan tadi, yaitu rute. Masukkan ke dalam rute materi titik store. Lalu kita masukkan metodenya, yaitu metode post. Nah, ketika kita menekan tombol materi titik store. Oh ya, maaf. Kita harus buat dulu fungsi store. Fungsi store public function store. Kita ambil data tadi menggunakan request. Kemudian kita validasi data tadi. Kita validasi data tadi menggunakan validate. Kemudian kita ambil namanya, yaitu nama. Itu wajib ada, berarti required. Kemudian tipenya itu adalah string. Kemudian deskripsi
itu diperlukan, jadi require tipenya itu adalah text. Kemudian tahun terbit itu juga diperlukan. Tipenya adalah date, require date. Dan ini adalah validasi datanya. Kemudian kita simpan datanya menggunakan pembelajaran create. Kemudian kita masukkan datanya request all. Maaf, bukan itu, tapi ini. Maaf, tadi ini itu terletak di luar fungsi. Kemudian ini seharusnya bentuknya ini. Kemudian tidak ada titik koma. Dan ini sepertinya sudah benar. Tidak perlu ini. Oke. Kemudian kita pakai kode save. Nah, kemudian kita uji coba. Kalau masih bermasalah, kita dapat menjalankan PHP Artisan Optimize untuk membersihkan saset. Oh maaf, Optimize Clear untuk membersihkan saset dari Laravel, dan kemudian kita dapat menjalankannya kembali. Kalau misalnya tetap tidak terdeteksi, maka kita harus membuat ini secara manual, yaitu menggunakan root, get, materi, garis miring, materi aja, nah garis miring store. Kemudian kita panggil kelasnya pembelajaran controller class. Kemudian kita panggil fungsinya, yaitu dan kita beri nama name materi titik store. Oke, sepertinya ada typo tadi di ya. Oke, banyak typo sepertinya. Bentar, kita cek lagi di create itu
Pastikan kalau div-nya itu lengkap. Label. Oke. Ya, sepertinya oke, ternyata teks area itu harus ditutup. Jadi ini kita tambahkan penutup, yaitu garis miring teks area. Oh, ya ini juga dihapus. Nah, sekarang kita dapat mencobanya dengan memasukkan sebuah data acak. Kemudian kita submit. Oke, kita perbaiki dulu di bagian post. Oke. Oh ya, maaf. Ini tadi bukan get tapi post. Kemudian kita coba lagi. Continue. Oke, kita coba lagi. Oh iya, di dalam ini, store ini, pastikan kalau kita menggunakan return, kemudian kita kembalikan usernya ke rute index. Materi titik index. Sehingga ketika user telah melakukan pemasukan data, kita akan dikembalikan ke index. Submit. Oke, maaf. Tadi ternyata ini error 419 itu karena di dalam Laravel itu ada sebuah fungsi yang namanya cross area attack prevention seperti itu, yaitu jadi membuat sehingga user itu tidak dapat mengupload dari IP akses yang berbeda. Jadi itu dapat membuat data yang dikirim ke server itu aman dari serangan. Nah, untuk agar kita dapat menginputkan data, itu kita harus menambahkan kode CSRF. Nah, di dalam ini, kemudian kita refresh. Kita coba lagi. Oke, berarti ada typo di dalam ini, bagian teks. Oke, maaf, jadi ternyata teks itu tetap string tipe datanya di Laravel. Sehingga oke, kalau seperti itu langsung saja kita, oh ya maaf, ini itu pembelajaran. Oh, pantas. Ini seharusnya pembelajaran. Jadi ini seharusnya tidak perlu, ya. Oke, kita coba buat pembelajaran. Oke, maaf. Tadi ternyata ada typo. Ini seharusnya sudah bisa. Oke, kita buat fungsi baru yaitu public function edit, di mana ini akan mengambil ID yang dikirimkan oleh form, kemudian
kita cari ID tersebut dan kita masukkan ke dalam variabel dengan nama data. Kemudian kita kembalikan sebuah form yang mirip seperti create tapi bukan create, yaitu pembelajaran edit. Kemudian kita masukkan data tadi. Data sama dengan data. Kemudian kita buat view-nya. PHP artisan make view pembelajaran titik edit. Nah, kemudian dari create tadi kita copy, kemudian kita masukkan ke edit, kemudian kita tambahkan method dengan nama put, kemudian di masing-masing ini kita masukkan value sama dengan all data maaf. Jadi kita masukkan di sini value tadi, nih all data, nama, kemudian kita namakan ini sebagai nama. Sama juga seperti yang lainnya, kita tambahkan value dan kita sesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Jadi di sini deskripsi, sama juga di sini tahun terbit. Nah, kita coba. Oh ya, maaf. Di dalam indeks tadi kita lupa menambahkan parameternya, yaitu ID. Ya, maaf. Single data ID. Oke. Sepertinya edit tadi sudah selesai. Sekarang karena belum ada destroy, kita harus membuat fungsi destroy. Dan di sini public function destroy, kemudian kita gunakan ID, kemudian kita cari data yang ingin kita hapus, pembelajaran, find or fail, ID. Kemudian kita hapus data tadi menggunakan delete. Kemudian kita kembalikan ke indeks. Return redirect root pembelajaran titik indeks. Nah, kita coba.
Oke, kita coba lagi menghapus aset dan jalankan lagi. Oke, kalau misalnya tetap tidak bisa, kita harus deklarasikan manual menggunakan delete, menggunakan kelas pembelajaran controller, kemudian memanggil fungsi destroy dan kita namakan name pembelajaran TV destroy. Oke, kita perbaiki indeks kita tadi agar menggunakan kurung dan kita coba refresh. Oke, kita coba hapus satu data kita. Oke, maaf tadi untuk menghapus itu kita juga harus menggunakan sebuah form. Jadi kita harus buat form di sini, kemudian kita harus menggunakan action. Actionnya itu ke rute tadi. Ke rute ini. Oke. Kemudian kita gunakan metodenya yaitu post. Kemudian kita harus tambahkan kode untuk cross section tadi, cross data attack prevention tadi, kemudian kita tambahkan metodenya yaitu delete. Nah, kemudian A tadi kita ubah menjadi button. Kita hapus href-nya dan kita ubah menjadi type. Kemudian kita ubah menjadi submit. Kemudian button ya, kita ubah jadi button. Nah, untuk menambah estetik, kita dapat menambahkan sebuah konfirmasi konflik. Kemudian kita dapat menggunakan return, convert, dan masukkan pertanyaan. Apakah yakin ingin menghapus data pembelajaran? Oke, kita coba lagi. Maaf,
pembelajaran. Saya coba hapus. Oke, coba yang ini. Oh, oke, maaf tadi kita lupa menambahkan parameter ID di router kita, jadi kita tambahkan di sini. Jadi pembelajaran garis miring delete, kemudian kita tambahkan ID. Oke, kita coba refresh. Oke, maaf. Tadi ternyata kita lupa menutup form ini. Jadi ini harus kita tutup. Oke. Oh, I see. Oke, di mana tuh nih indeksnya? Oh, oke ini. Itu diletakkan di belakang. Oke. Oke. Entah kenapa tadi juga route-nya itu udah bisa sekarang untuk saat ini. Jadi ini seharusnya kalau dihapus datanya akan hilang. Dan ketika tombol pembuatan pembelajaran dipencet dan dimasukkan data, ini akan membuat data baru ke dalam database. Baik, mungkin itu saja untuk pembuatan project Laravel, penginstalan Breeze, kemudian pembuatan CRUD pada Laravel versi 10 pada kasus saat ini. Jika banyak kesalahan, saya memohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.